Selamat pagi kawan, salam jambu. Pagi ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya, membuahkan jambu air setelah panen buah. Oke kawan, kita langsung ke studio. Nah kawan, yang belum lihat video episode pertama dan episode kedua, linknya ada di bawah ini kawan. Oke, kita lanjut. Nah kawan, langkah pertama adalah kita membuang tangkai yang tidak bermanfaat, artinya agar supaya matahari bisa masuk kawan. Oke, ini pertama tegak kawan, kita buang kawan. Daun kita buang di tangkai daun setengah senti 5 mili dari batang. Nah, itu nanti dia akan busuk-busuk sendiri, jatuh-jatuh sendiri, dan ini dia akan keluar mata tunas atau muncul bakal bunga kawan. Ya jelas ya. Nah kita buang kawan. Tujuannya matahari supaya bisa masuk kawan. Sekarang bulan April, saat-saatnya baik untuk memunculkan bunga. Sekarang hujan mulai berkurang kawan, jadi panasnya bisa sejak pagi sampai sore, bisa lebih dari 6 jam rata-rata. Ya kadang-kadang masih hujan, tetapi lebih toleransi, panasnya lebih banyak kawan. Nah ini kawan, ini tangkai kiri kanan dia kawan, tetapi di bawahnya ini ada tangkai besar. Jadi yang kita buang adalah yang ini, agar supaya yang di bawah ini tidak tertutup cahaya matahari. Ini yang kita buang ya. Ini biarkan kawan. Oke. Ini kita buang kawan. Ini potong, disisain 3. Nah ini kita buang. Sudah ada batang besar ya. Ini yang kita buang. Ini juga tangkai tegak kawan. Cukup kawan. Jika potnya tidak berukuran besar, cukup diangkat kawan. Nah ya, ini kita sisihkan potnya. Nah ini sekarang. Nah, ini kawan, ini kita buang kawan. Kalau potnya agak besar, dari bibir pot 10 cm kita potong kawan. Tetapi karena ini kecil, saya berani memotong jaraknya setengahnya dari garis tengah ini. Garis tengah dari media tanah ini, saya potong separuhnya kawan. Sebenarnya pakai pisau tajam ya kawan. Ini saya pakai gergaji kawan, gergaji kayu. Nah kita buang. Yang kanan kita buang. Yang depan kita buang. Hal melakukan ini tidak perlu ragu kawan.
menjadi raja tega. Dan dia tidak, pertanyaannya pasti kok bisa, apa nggak mati tanamannya? Nah ini Pak kawan, tidak kawan. Oke, kita sisihkan kawan. Kita sisihkan. Nah kawan, setelah diberi alas bagian bawah batu bata dan kapur atau genteng yang sudah direndam, kalau sebelumnya adalah diberi sabut kelapa, saya lebih menyukai ini adalah bahan moss. Ya, ini adalah bahan moss kawan. Moss ini biasanya untuk media cangkok kawan. Dan moss ini sudah direndam 3 hari 3 malam bersama dengan batu bata atau genteng dan kapur tadi itu kawan. Selama 3 hari 3 malam dengan pupuk kandungan P dan K. N-nya 0 kawan. Dominan P dan K. Nih, kita beri bagian bawah. Nggak usah terlalu tebal-tebal kawan. 1 genggam tadi, 1 tangan tadi, nih sudah. Nah, setelah itu kita uruk dengan kompos saja kawan. Kita masukkan kompos saja. Jadi di sini tidak menggunakan tanah sama sekali kawan. Oke. Karena ini adalah mengganti pot. Karena jambu air pertumbuhan akarnya selalu cepat. Karena kita intensif melakukan pemupukan dengan kandungan P dan K. Kandungan P adalah untuk pertumbuhan akar dan K adalah untuk kandungan menguatkan batang kawan. Nah, ini sudah ada kandungan tanah, ada kompos, ada pupuk kandang. Oke, ini kita padatkan ini kawan. Ya. Kemudian selang-seling kawan, seperti kue lapis ya. Ini adalah kokopit. Kalau nggak ada kokopit pun tidak masalah. Asal tidak perlu tanah, hanya kompos saja kawan. Nah, kita beri secukupnya kawan. Terus kita tambahin lagi kompos. Kita padatkan kawan. Nah, kita ukur. Nah, sebaiknya, nah ini cukup kawan. Ya, kemudian kawan, jadi ini kita masukkan. Nah, ini cukup kawan. Ya. Oke. Kita tambahi kompos. Kalau potnya kecil kita ginikan kawan, tapi kalau potnya besar ya tidak mampu supaya medianya padat. Kemudian kita lapisi kokopit kawan. Nah, sudah rata padat. Baru kita memberikan pupuk kandang. Ini adalah pupuk sapi, pupuk kambing kawan. Boleh sapi, boleh kuda, boleh gajah, boleh unta, boleh ayam. Yang jelas sudah terfermentasi. Di Surabaya mudah mendapatkan pupuk kandang kambing yang sudah terfermentasi. Tujuannya kalau kita pasang di bagian atas sendiri, kelihatannya kok jorok gitu ya kawan. Ada kotoran kambing. Ini 3-4 lapis cukup kawan. Kita taruh di atas. Tujuannya pun kalau disiram kandungan pupuk kambing pun nanti akan kita siram dengan air, dia pun akan masuk ke bagian dalam. Nah, setelah itu kita beri topping dari kompos. Kita tidak menggunakan sekam kawan. Tujuannya karena media kecil ini sudah kaya akan unsur media yang baik kawan ya, unsur haranya baik, ini terbaik kawan ya, gitu. Nah ini kawan, oh ya kawan, jadi bisa juga tadi kita lupa. Jadi kawan, pada saat kita mencapai
memasukkan kompos setengah ini kawan, ini boleh ditambah moss. Tidak usah terlalu tebal kawan, tebal pun tidak masalah kawan, lebih bagus ya. Nah, kemudian kita tutup dengan kompos kokopit, kemudian kita tambah lagi dengan pupuk kandang, kemudian toppingnya terakhir adalah kompos. Ini tadi lupa kawan ya, bebas kawan, tetapi saya hemat karena jumlahnya pot ini yang akan saya lakukan banyak. Ini di dalam istilah, di dalam ilmiahnya, kawan-kawan akan mengenal namanya, di seluruh dunia akan mengenal namanya repotting. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah berbuah 2 tahun, yang tidak berbuah lagi, karena unsurnya ini adalah habis kawan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyiram media ini dengan air saja kawan. Oke, sampai dia keluar di bagian bawah, artinya akar sudah di bagian bawah pun akan mendapatkan air. Kemudian berikutnya kita semprot dengan pupuk kandungan P dan K saja kawan. Yang kita semprot adalah bawah daun ini kawan, karena mulut daun, stomata ada di bawah daun. Kemudian batangnya kita semprot juga agar supaya di setiap bekas mata tunas ini akan muncul bunga kawan. Pada saat sebelumnya kita melakukan pengurangan media tanamnya di pot ini, kita lakukan pemotongan media tanam termasuk akarnya dengan gergaji. Nah, bisa juga kita juga harus melakukan pemotongan ada di bagian bawah. Jadi sebelumnya kan depan, belakang, kanan, kiri sudah kita potong. Tetapi di bagian bawah ini juga harus kita lakukan jikalau kita lihat potnya dulu. Nah, ini misal kalau kita tanam dengan pengurukan kompos kurang lebih sekitar 21 cm. Nah, sekarang kita ukur media tanam ini, kita ukur berapa ketinggiannya. Nah, kurang lebih 18 cm sampai tertinggi. Jadi yang tadi sekitar 20 cm tertinggi, ini adalah mencapai 17 cm ya, 20 cm. Jadi kalau kita ukur nanti akan begini ya, jadi begini kan ya, jadi begini kan, ini 21 cm di dalam pot. Nah, tentunya ini sudah di bagian bawah sudah ada tambahan batu bata atau gendeng dan kapur dan moss. Maka kalau terjadi begini, ini terlalu dekat. Nah, bagian bawah ini kita lakukan pemotongan juga. Nah, berikutnya kita lakukan pemotongan di bagian bawah. Jika ada akar yang biasanya ada muncul akar besar, ini kebetulan adalah bibit dari cangkok. Nah, bibit cangkok akan selalu memunculkan bentuk akarnya adalah akar serabut. Kalau okulasi dari batang bawah biji, maka akan terjadi akar itu kuat ya. Sampai satu begini pun bisa. Jika seandainya potnya besar, pasti ada akar yang besar. Nah, itu mudah. Bagian atas yang harus mau kita potongi pakai gunting. Ya, kita potongi pakai gunting. Dan ini bisa juga pakai pisau, bisa juga pakai gergaji, tetapi diusahakan gergaji dalam keadaan bersih ya. Oke.
Nah, ini kita potong di sini. Kita kurangi di sini. Nah, ini sudah kita kurangi kan. Nah, di bagian bawah ini adalah putih-putih kan. Itu putih-putih, bisa juga kapur yang tadi itu saya lakukan pemukulan dengan palu, lembut, ada yang sedikit agak kasar sedikit ya, bisa juga sama bata, tapi sudah direndam ya. Nah, ini bagian putih-putih ini adalah kapur yang sudah saya lembutkan dengan pemukulan dengan palu. Ada yang lembut sekali, ada yang setengah seukuran biji kopi, ya seperti itulah. Jadi tujuannya akar nempel di batu ini. Nah, ini kan ada akar begini, bisa juga ditumpuk begini, bisa juga dipotong. Tetapi ini saya singkirkan dulu. Nah, ini jelas ya. Akarnya ini biasanya kalau dari bibit dari batang bawah okulasi, dia selalu menggunakan batang bawah dari biji. Sedangkan ini, bibit ini dari cangkok. Dan bibit cangkok selalu akarnya berbentuk serabut, lembut. Tetapi ada juga semakin lama semakin akan membesar. Tetapi kalau okulasi selalu besar, pasti ada. Itu namanya akar tunjang. Nah, itu kita potong dengan gunting. Ya, kita potong dengan gunting. Nggak apa-apa, karena pertumbuhannya akar akan selalu cepat ya, ngebut kawan, maksudnya ngebut. Karena kita melakukan pemupukan intensif P dan K. Nah, ini kan. Ini akan saya pindahkan di wadah pot ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan. Kurang lebih kan nanti akan seukuran setinggi ini nanti, ya kan. Nah, jadi pada saat kita pengurangan media tanamnya, ya. Jadi sebelah di sini sekitar kurang lebih ini sekitar 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, kanan kiri 5 cm, dan bawahnya kurang lebih sekitar 20 cm ya, 15 cm lah. Itu adalah yang kosong. Dan yang kosong ukuran 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, dan di ke bawah 15 cm, itu kita lakukan penambahan kompos, kokopit, dan pupuk kambing. Ya, tetapi dasar tetap diberi batu kapur, genteng, atau bata, dan dilapisi mos. Bisa juga di tengah-tengah nanti ini ditambahi mos juga. Jadi bisa juga pas di bawahnya ini diberi mos. Ya. Nah, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, mungkin tadi ada keterangan mengenai perendaman batu bata atau genteng, sabut kelapa, batu kapur, mos yang sudah direndam dengan pupuk PK. Bisa dilihat, ada linknya, ada di bawah ini, adalah tentang episode kedua, membuahkan bibit pohon buah jambu air. Tentunya agar cepat berbuah. Linknya ada di bawah sini kawan. Nah, mungkin juga melihat kenapa potnya kok dilubang-lubangi, itu juga ada di link di bawah ini, yaitu episode kedua tentang membuahkan bibit pohon buah jambu air. Tetapi yang saya tambahkan, salah satu, oksigen atau udara maupun cahaya matahari bisa masuk ke dalam lubang ini, dia akan mengenai akarnya. Dan yang saya beri tambahan juga adalah akar yang ada di dalam pot ini juga bisa bernafas karena ada lubang kecil-kecil. Ya, jadi link di bawah ini tentang episode kedua, membuahkan bibit pohon buah jambu air,
yang dibuat dan diposting pada video sebelum ini, itu adalah merupakan dasar setiap melakukan penanaman pohon buah apapun di dalam pot. Tetapi teknik cara komposisi yang saya lakukan ini hanyalah sebagai referensi. Jadi channel Surabaya Flora Gallery hanyalah sebagai referensi bagi kawan-kawan yang menyukai hobi tanaman buah, apapun jenisnya. Dan ini semua yang saya lakukan adalah sama yang saya lakukan di kebun. Tetapi kawan-kawan bisa melakukan improvisasi, melakukan suatu penambahan atau pengurangan sesuai passion nurani kawan-kawan. Jadi selalu ada pepatah orang lama selalu mengatakan ATM, amati, tiru, dan yang ketiga adalah modifikasi kawan, sesuai nurani dan keyakinan kawan-kawan. Perlu juga saya menambahkan sedikit tentang topik hari ini. Topik hari ini adalah membuahkan jambu es setelah panen dengan melakukan apa yang dinamakan di seluruh dunia apapun secara ilmiah adalah repotting. Jadi sebenarnya repotting adalah melakukan sesuatu mengganti wadah pot yang sebelumnya ke dalam pot yang lebih besar. Nah, kalau pot dari yang kecil ini kita pindahkan pot yang lebih besar, tentunya ada penambahan media tanamnya, baik itu tanah atau apa, campuran komposisi rumus 1, 2, 3. Nah, tetapi jika kawan-kawan potnya tetap garis tengahnya 60 cm atau garis tengahnya 40 cm, ya, itu tentunya jika melakukan repotting tidak mengganti wadah pot yang lebih besar, tentunya yang dilakukan adalah pengurangan atau pemotongan akarnya. Jadi pengurangan media tanam dengan cara melakukan pemotongan akar, apa yang tadi kita lakukan sebelumnya. Ya, itulah arti kata repotting sebenarnya. Tetapi kalau kawan-kawan apa yang kita lakukan sebelumnya agar berbuah lebih cepat, buah itu berapapun ukurannya, dengan melakukan berusaha, berupaya agar cepat berbuah, tentu melakukan pemupukan sesuai dasar untuk memunculkan bunga adalah dengan pupuk kandungan P dan K. N-nya 0. Kalau N kan jelas untuk penambahan pertumbuhan daun ya. Kalau P adalah mempercepat pertumbuhan akar, kalau K adalah menguatkan batang kan. Dan tentunya kalau kita semprot kita kocor dengan pupuk kandungan P dan K saja, tentunya akarnya akan lebih cepat dan memenuhi potnya. Nah, kalau sudah terpenuh, tentunya unsur haranya sudah habis, sudah energinya, nutrisinya sudah tersedot oleh hasil panen buah sebelumnya. Jadi jelas ya kawan, arti kata repotting yang sebenarnya yang kita lakukan hari ini. Nah, sebenarnya secara teori adalah setiap pot dilakukan repotting sesuai topik hari ini setiap 2 tahun sekali kawan. Pendapat saya berbeda, saya jauh lebih baik agar mendapatkan hasil yang sesuai standar keinginan kita setiap tahun, dan tahun berikutnya akan selalu sama dengan hasil panen yang kita lakukan pertumbuhan pada tahun ini dan tahun depan. Saya akan melakukan setiap penggantian media tanam dengan cara melakukan repotting, baik pemindahan pot yang lebih besar atau ukuran pot tetap sama dengan melakukan pemotongan akar tadi adalah setiap 1 tahun sekali kawan. Tetapi kalau dihitung-hitung dengan apa yang kita lakukan sebagai hobi, tentunya tidak terlalu boros ya. Nah kawan tentu akan menanyakan
Jika potnya adalah berukuran besar, volumenya berukuran besar, pohonnya juga besar. Tentu ada solusinya, kawan. Ini akan kita buat video berikutnya. Pada episode berikutnya akan membahas tentang volume ukuran pot besar dan tanamannya sudah besar. Kemudian topik yang hari ini akan kita buat video-video berikutnya saat muncul bunga hingga menghasilkan buah premium pada saat panen. Apakah bisa berbuat lebat atau tidak? Kita buktikan pada episode-episode berikutnya. Salam jambu. Enjoy and happy gardening. Peace.